変身。Akhirnya pasang kamera Zetsu kembali setelah libur seminggu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perasaan Serpa 12. Akhirnya kamera Zetsu balik lagi setelah libur seminggu yang aduh, hasilnya tuh minggu kemarin aku selama libur seminggu itu mau isi ya lima kayak konek-konek selingan, tapi karena aduh minggu lalu bisa dibilang banyak banget hal yang bikin aku stres. Jadi ya aku nggak bisa, jadi aku ya akhirnya beberapa harus ya mungkin ku tunda atau mungkin gak jadi ku bikin lah ya yang aku bilang di beberapa video aku kemarin itu loh. Tapi ya langsung aku bahas aja, bahasa singkat Kamen Rider Zetsu episode 16 dan sekaligus juga awal dari arc kedua Kamen Rider Zetsu. Dan awal arc kedua aja udah dibuka dengan hal yang cukup kocak ya, dimana di ini si Baku tiba-tiba ini ngewotake di atas panggung. Ya dimana dia kan memang dia ada di mimpi yang temanya itu kayak lagi ada konsernya Nemu ya di mimpi itu. Dimana dia juga di Baku dijalankan dia itu adalah anggota fan club fan clubnya si Nemu sejak awal Nemu debut. Memang dan tapi memang sesuai dengan deskripsi kan memang si Baku kan karena fans beratnya Nemu gitu aja ya, ini cukup masuk akal. Mungkin juga digit nomornya fans nomor 7. Dia kayak benar fans paling pertama banget gitu. Dan dia juga bertemu dengan seorang penonton juga ya, namanya itu Harukita Zato ya, namanya Haru sih makanya. Jadi juga kata Haru ini juga bakal jadi penting kok di kali ini juga lebih tepat di misi kalinya itu misi track the misi ya, karena sembari si Baku itu lagi ngobrol sama si Haru, ternyata kan di backstage itu si Nemo kan lagi prepare kan, dan itu jelas banget dia itu pakai kostum yang temanya itu gadis bertudung merah. Kalau kalian tahu dongengnya pasti bakal langsung nggak sama kostumnya Nemo di ini. Dan dia juga lagi dibantu makeup sama seorang nenek kan di sana, dan pas kameranya itu geser ke arah cermin, tiba-tiba sosok neneknya itu berubah jadi ini Nightmare. Nightmare yang namanya Wolf Nightmare. Jadi benar-benar ini referensi referensi gadis bertudung merahnya benar-benar dapat banget sih kan. Memang kalau di dongengnya kan itu kan dongeng barat kan, dongeng Eropa yang menjelaskan kayak seorang gadis kecil bertudung merah yang notabene pengen ke rumah nenek, pengen jenguk neneknya sudah sakit, tapi ternyata neneknya itu lagi diserang sama serigala, di mana si nenek dibakar sama si serigala. Terus nanti mereka berdua itu ditolong sama seorang penebang kayu yang akhirnya ngebelek perutnya si serigala, karena neneknya bisa dikeluarin. Nah mungkin di situ kayak nyambungnya di situ sih, karena ada momen di mana di dongeng itu ada kejadian di mana si serigala itu menyamar jadi neneknya si gadis bertudung merah kan. Jadi ya nyambung sih kalau itu pada sosok neneknya berubah jadi Wolf Nightmare. Jadi itu relate-nya di sana, dan bener di sini ada si Nemo diserang dan dia kayak jadi dia menghilang, dan makanya ada di sini konser idolnya dia itu dibatalin. Dan si Baku yang langsung notice ya kalau ada yang nggak beres, dia langsung nyoba nyelidiki tempat sekitarnya dan langsung ketemu sama si Wolf Nightmare. Pas lagi dikejar, dia langsung ketemu sama si Komandan Zero yang terjadi kayak dilabrak lah sama si Komandan Zero, karena Komandan Zero merasa kecewa sama keputusannya Baku di misi sebelumnya, yang misi buat misi eliminate the enemy, yang misi buat nyalakan si Nox itu loh. Dimana kan itu kan si Baku kan memutuskan buat membiarkan Nox kabur kan, dan itu ternyata jadi suka sama si Komandan Zero, bahkan sampai si Baku dianggap sudah mengkhianati kepercayaan organisasi loh, karena keputusannya itu tadi. Tapi ya jadi Baku juga nggak diam aja, dia juga ngasih argumennya dia perihal kode itu yang notabene cuma menganggap para agennya sebagai alat, dan juga gak memerhatikan keselamatan para agennya. Apa juga kan ada momen di mana si Baku juga sempet tanya kode itu sebenarnya kayak gimana sih rahasianya, cuma sama si Komandan Zero gak dikasih tahu, karena bagi Komandan Zero itu rahasia soal organisasi kode itu hanya bisa diinformasikan ke orang yang benar-benar terpercaya saja. Nah kalian merasa Baku itu mungkin nggak dipercaya sama Zero, dan dia kayak merasa ya udah aku nggak di misi, aku nggak butuh bantuanmu. Jadi kayak dia benar-benar pengen nyelesain sendiri dan gak sama Zero sama sekali gitu. Nah pas dia pergi tiba-tiba
dunia mimpi yang lagi dia datang itu tiba-tiba kayak river kayak berubah sendiri sampai tiba-tiba si Baku jatuh dari langit terus di realnya dia bangun dengan kondisi jatuh dari tempat tidur. Ini kalau misalnya yang pernah ngerasain ya tiba-tiba kayak pas lagi tidur terus mimpi kayak jatuh dari tempat tinggi terus pas bangun tiba-tiba udah jatuh beneran dari tempat tidur. Nah kurang lebih kayak gitu pas ya Baku itu. Aku bisa ngomong gitu karena aku dulu kadang-kadang pas tidur pernah di posisinya kayak Baku kayak mimpi jatuh tiba-tiba pas ada beneran jatuh dari tempat tidur. Aku pernah kayak gitu soalnya. Jadi cukup unik sih. Dan pas si Baku yang udah bangun masuk ke dalam Setsurum, dia dibuat bingung dong karena kondisi di Setsurum itu udah ada Pak Fujimi sama Nagumo yang ya misalnya lagi nongkrong santai dan ada Minami juga yang lagi nyajiin makanan buat mereka berdua. Jadi kayak akhirnya dia udah si Minami juga tahu soal Pak Fujimi sama si Nagumo yang kerja sama dengan Baku. Dan ini juga katanya sih ya meskipun Baku juga bingung kenapa kok Minami kayak santai banget anggapannya, ini ya Minami dia bilang kalau ini adalah bentuk supportnya dia karena sebagai seorang adik ke kakaknya yang jadi seorang agent kayak gitu lah katanya. Dan ini juga ya ada momen maaf-maafan antara si Baku sama Pak Fujimi. Apalagi jika Pak Fujimi yang tahu soal Odaka kayak gimana kan, dan juga dia juga tahu kalau Odaka yang berhasil bangun juga akan masih sama Baku. Ya meskipun jadi ini ya si Pak Fujimi masih gengsi-gengsian ya baru minta maaf, tapi ya agak sedikit dipaksa dikit sama si Nagumo sampai ditendang berkali-kali kan si Pak Fujimi. Tapi udah akhirnya mereka minta maaf dan udah masalah selesai dan akhirnya mereka ya melakukan rutinitas biasanya itu saling berbagi informasi soal Black Case. Di mana si Baku masih informasi soal mimpi yang dia datangi, yang dimana di situ mimpi Nemu diculik, terus juga si Nagumo ngasih informasi juga soal ya ampun. Sorry agak berhenti bentar karena azan dan aku harus sholat dulu. Jadi ya kita langsung bahas aja mana tadi. Oh iya perihal informasinya yang dikasih nama Nagumo ya. Di sini Nagumo juga ngasih informasi soal Black Case baru ya, yang ternyata ini Black Case juga agak creepy juga kalau dipikir ya. Jadi soalnya ada beberapa kejadian di mana terdapat penampakan motor misterius tiap malam, yang dimana motornya ini selalu tampak berjalan sendiri tapi nggak ada yang ngendarain. Itu agak creepy sih pas kayak ya udah kayak dari kamera ada motor gerak sendiri tapi nggak ada nyetir gitu loh. Tapi ya pas Baku lihat si motornya ini ternyata dia notice kalau motor adalah motor yang sama dengan yang dipakai sama si Wolf Nightmare. Jadi memang kalau di mimpi itu si Wolf Nightmare itu naik motor dia. Dan motornya itu adalah motor yang ada di Black Case kali ini. Jadi emang kesimpulan ya udah ini saling berkaitan. Dan karena dan juga soal ini juga ada hubungan sama Nemo ya kan, si Baku menyelidiki lagi soal yang ada hubungan sama Nemo, dan kali ini dia datang ke rumah sakitnya yang katanya tepat di mana Nemo pernah diopname dulu bareng sama Minami. Jadi Minami juga ikut melakukan investigasi sama Baku. Dan ini juga kan ya perihal rumah sakit ini juga informasinya juga dari Minami yang dia tuh dapat info pas dia udah tanya-tanya ke Pak Bijogi. Kalau misalnya nggak masih ingat ya, kalau misalnya agak lupa, Pak Bijogi itu adalah ketua agensi dari tempatnya Nemo bekerja, dan juga sekaligus yang ada orang yang ada di kasus Prison Nightmare dulu yang pas debutnya Zetsu Technolom Stream itu loh. Technolom Stream lagi. Iya bener ya, yang pas debutnya Zetsu Technolom Machinery sama Technolom Projection. Nah itu. Jadi ya, beliau tuh makanya si Minami tahu soal rumah sakit ini. Jadi ya, pas mereka ngobrol sebentar, kan sempat papasan sama seorang suster kan, seorang perawat yang pas Baku itu mukanya kayak dia kenal, dan dia langsung notice kalau ini adalah Haru yang dia temui di mimpi. Bener ternyata ya, udah fix berarti ya. Si perawat bernama Haru ini adalah pemilik mimpinya. Dan pas tanya sama si Baku sama Minami ya. Jadi ya mereka dapat banyak informasi kalau ternyata kalau si Haru ini adalah perawat yang waktu itu jaga Nemo waktu Nemo masih di opname di rumah sakit itu, dan dia juga yang menyaksikan waktu si Nemo itu tiba-tiba hilang. Jadi pas dia itu panik juga dia ada coba lapor ke suster kepala perawat ya yang ada di sana. Jadi mereka sampai bingung nih, Nemo kok bisa hilang ini. Nah dia juga karena kejadian itu dia ada rasa penyesalan karena dia itu nggak merasa gagal menjaga Nemo gitu, yang notabene adalah pasien yang harus dia jaga gitu.
apalagi juga ditambah dengan keputusannya pihak rumah sakit dan juga pasti ada andilnya Pak Bijogi sama agensinya yang bilang agar kasus hilangnya Nemo ini dirahasiakan. Jadi dia makin bingung ini, dia harus ngomong ke siapa gitu, masa karena dari sebentar jadi makanya dia itu jadi stres. Dan akhirnya karena hal itu juga dia tiap malam jadi mimpi Nemo karena dia masih kepikiran sama kejadian itu. Jadi memang benar-benar banyak dapat informasi lah dari si Baku. Terus juga di sisi lain juga pas setelah mereka secara ke Haru ya, mereka juga Baku dapat telepon dari Pak Fujimi kan soal ini. Mereka yang dia dan juga Nagumo yang akhirnya berhasil menemukan lokasi di mana penampakan motor itu terjadi. Jadi juga bisa dilihat masalahnya cukup menarik ya, di mana ada POV-nya Baku, Pak Fujimi sama Nagumo dipisah jadi beberapa panel, jadi kayak ala ini. Jadi kayak ala komik misteri gitu. Itu cukup menarik sih bagian eksekusi adegannya itu. Jadi kayak momen investigasinya lebih berasa lah di sini. Jadi itu jadi kecil yang cukup menarik sih menurutku pribadi. Jadi jika di sini si Baku balik lagi ke mimpi dan dia nggak langsung ke tempat konsernya, ke tempat yang dia datang sebelumnya, tapi dia datang ke markas ke Setsurum dulu. Dan ya ini dia mendapati si Zero masih ngambek gara-gara kejadian sebelumnya. Dan dia ada di juga Baku ngomong mengutarakan soal agent yang kayak impiannya menjadi agent yang benar-benar impiannya soal agent yang sangat sosok agent yang dia dambakan yang dia suka sejak dulu gitu. Jadi kayak dia tuh masih tetap pengen jadi agentnya seperti yang dia mau, tapi dia juga di sini juga akan bertanggung jawab soal keputusannya dia sebelumnya soal membiarkan Nox kabur. Tapi dia juga minta tolong ke Baku minta tolong ke si Komandan Zero. Dia bilang kalau misalnya misi kali ini sukses, dia minta tolong ke Komandan Zero untuk menceritakan semuanya soal kode. Itu pun kalau misalnya Baku, kalau memang Baku itu orang yang sangat dipercaya sama Komandan Zero. Dan jadi si Komandan Zero juga bisa dibilang reaksinya juga cepet banget ya. Dia cuma bilang kalau you are the only agent. Jadi maksudnya itu kayak mengingatkan memang si Baku itu udah adalah agen terpercayanya si Komandan Zero, dan udah jadi ada si Komandan Zero menyetujui kesepakatannya Baku. Jadi ya masalahnya mereka berdua cepet banget loh selesainya di sini. Dibanding udah kerjasama lagi aja mereka. Dan dia juga dibuat kayak gini biar nanti adegan kejar-kejaran naik motornya tuh bisa langsung dieksekusi tanpa ada hal yang maksa kali ya. Kan memang setelahnya kan mereka akhirnya kan naik motor dan juga ngejar si Wolf Nightmare yang lagi naik motor kan, terjadi kejar-kejaran di sini. Awalnya juga si Baku udah berubah jadi Zetsu Physical Impact kan sambil kondisi dia naik motor. Jadi ya kayak di episode 2 kemarin dia berubah sambil kondisi nyetir motor, itu keren sih menurutku. Memang bisa dibilang sinema motorannya sih nggak se-epic yang di episode 2, tapi tetap menarik dan juga seru buat ditonton gitu loh. Jadi ya ini kayak ngingetin kayak ke serial Kamen Kuga itu episode berapa ya, 32 atau berapa, episode 30-an yang pas debutnya nih waktu debutnya si Kuga naik Beat Chaser. Nah itu kayak gitu, jadi bener-bener kejar-kejaran motornya bener intens banget, tapi cuma benar tapi cukup intens gitu. Dan ada kejar-kejaran ditutup dengan si Baku yang ngasih barrier menggunakan ngasih perisai dengan barrier capsule, dan langsung ditutup juga dengan si Baku yang langsung nembak si Wolf Nightmare pakai Inazuma Blaster sampai si Wolf Nightmare-nya ngegelinding. Iya, bener. Ternyata itu bukan yang masih Zetsu Physical Impact pakai Inazuma Blaster, itu bukan pas dia mau transisi jadi Inazuma Plasma, tapi memang bener-bener dia masih dalam wujud Physical Impact tapi bisa pakai senjatanya pakai Inazuma Blaster. Jadi agak sayang banget gitu ya rasanya. Senjatanya jadi kayak kurang eksklusif, padahal kan senjata yang notabene muncul pas si Baku pakai Zetsu Inazuma Plasma. Kenapa enggak pas jadi Inazuma Plasma aja dimunculinnya, kayak agak maksa aja sih nunggu tapi ya udah lah, enggak terlalu ngaruh juga. Jadi mereka kejar-kejaran sampai ke gudang, dan pasti Warner udah ke pojok, tiba-tiba si Nox Knight muncul buat ngeganggu mereka. Dan ini aku agak sedikit melipir sedikit ke bagiannya si Odaka sama si The Lady, dimana ini akhirnya bisa kayak rencana besarnya mereka ini udah dimulai di titik ini, dimana si The Lady itu kayak ngasih kayak menciptakan
caption baru menggunakan enhance captionnya masih blank dengan yang tapi udah diganti sama sebuah kupu-kupu ungu dan langsung itu captionnya langsung berubah jadi shadow caption. Jadi ya bisa diasumsikan kalau shadow caption itu memang benar-benar inti kekuatannya adalah dari si Shadow Nightmare yang sebelumnya sudah dikalahkan sama si Baku di mimpinya di dalam mimpinya si Odaka. Dan udah ada jadi ya dikasih si Shadow Captionnya dikasih ke si Odaka. Dan untuk soal The Lady sih masih belum banyak jadi bahas ya karena benar-benar masih misterius banget sampai aku bingung ini aku harus bahas soal apa soal The Lady ini ya, cuma ditambahkan kayak sosok misteri yang juga sering ngasih kata-kata puitis aja gitu, jadi kayak masih belum banyak jadi bahas dari dia tuh. Dan balik ke si Noxnack yang muncul menginterupsi ya udah ada di sini si Komandan Zero yang hadapi Noxnack, sementara si Baku disuruh sama Komandan Zero buat ngejar si Wolf Sniper yang kabur. Nah, terjadi pertarungan yang cukup sengit ya antara si Komandan Zero lawan Noxnack, dan ya jadi bilang pertarungannya cukup lebih condong ke Komandan Zero yang lebih unggul ya. Dan bahkan sampai si Nox-nya kalah dan akhirnya si Neck Evokernya direbut lagi sama si Komandan Zero. Tapi ya cukup sampai sana, berarti sampai sana karena si Neck Evokernya udah direbut lagi sama Komandan Zero ya udah di sini si Odaka Kenshi alias si Nox mengeluarkan build baru yaitu si Nox Driver, dan muncul di sini Kamen Rider Nox Shadow Form. Di situ Shadow Form ya namanya, yaitu si basic formnya Kamen Rider Nox, dan jadi sequence-nya juga cukup keren sih. Apalagi jika standby ya itu ya standby soundnya di awal tuh yang kayak anjing funky banget deh standby soundnya di bagian awal. Dan sequence-nya kayak sequence efek bayangan yang langsung nyatu jadi wujud Kamen Rider itu juga cukup keren sih. Apa sih pas bagian di mana sih wujud Kamen Rider Nox-nya udah tampak, tapi tanduknya kan kepalanya sih kepala Nox-Naik kan, tapi terus bagian tanduknya kayak agak naik ke atas, langsung dia muncul mukanya Kamen Rider Nox. Itu cukup keren sih sequence-nya. Jadi kayak ada sedikit sentuhan transisi dari wujud saudaranya dia ke wujud Kamen Rider-nya dia. Itu cukup unik sih. Dan ya udah, karena di sini Nox sudah berubah menjadi Kamen Rider Nox, si Komandan Zero kebantai di sini. Apalagi juga si Kamen Rider Nox juga bisa menggunakan ability bayangan yang bisa nyerang si Komandan Zero kan. Ya ini sih jadi kayak mirip jutsu bayangan si Kamaru kalau di Naruto, tapi ini jadi bilang bayangannya benar-benar bisa nyerangnya benar-benar nyerang yang lebih brutal bisa dibilang. Bahkan meskipun si Komandan Zero sudah pakai booster capsule ya buat memperkuat tubuh robotnya dia, tetap kebantai. Dan apalagi juga sih kan si Kamen Rider Nox juga pakai erase capsule kan buat meniadakan efeknya si booster capsule. Dan lewat satu pukulan telak di dadanya si Komandan Zero langsung udah si Komandan Zero yang kalah. Terus inti energinya si wujud robotnya ditarik paksa sama si Nox, dan udah si Komandan Zero jatuh ke bawah meledak. Jadi ya ini jadinya kayak anggapnya kayak kado Natal yang tertunda dari si Mamang Christopher Yu ya. Biasanya kan adanya kayak kado Natalnya kayak karakter yang notabene mati pas di momen-momen Natal. Nah ini diundur ke tahun baru ya, si Komandan Zero yang meledak. Tapi nggak tahu sih Komandan Zero bakal benar-benar fix mati atau enggak, karena ya kan ini cuma bisa dibilang kayak cuma wujud perantaranya dia doang kan. Si Komandan Zero juga masih ada di satu tempat, di mana dia kan berkomunikasinya juga itu kan bisa dibilang kan wujud robot Zero Rider atau wujud robotnya ini kan adalah perantaranya dia doang buat komunikasi sama Baku kan. Jadi ya harusnya sih gak mati sih, cuma ya wujud robotnya aja yang mungkin hancur ya kan memang ada satu foto yang ini kan foto cuplikan untuk adegan di episode berikutnya ya, nanti kan ada si Baku, Minami, Pak Fujimi sama Nagumo yang melihat motornya si wujud Zero Rider atau motornya si Komandan Zero itu udah kondisi hancur di Zetsurum. Jadi ya kayaknya udah gitu aja sih bahasanya. Dan juga kalau soal previewnya nggak terlalu banyak dibahas ya, kan benar-benar cuma fokus ke 3 hal aja, yaitu soal ini pertarungannya antara si Zetsu Inazuma Plasma lawan Nox. Terus juga ada momen dimana kan si Baku juga seperti dihimbau sama si Nox kan, kok manamu udah mati kok kamu masih tetap aja misimu. Jadi kayak ya perihal mempertegas keteguhannya si Baku lah ini di bagian ini. Terus juga ada momen di mana si Baku kayak ketemu sama sosok wanita misterius ya, yang sepertinya sih itu The Lady ya. Kalau dari muka-mukanya mirip sama The Lady. Jadi ya mungkin ya ada momen di mana si Baku mungkin bakal diincar juga sama The Lady ya, bisa jadi kan.
Jadi kayak ya udah gitu aja bahasanya sih, aku benar-benar bingung mau bahas apa lagi gitu. Kayak memang masih awal art baru ya, masih kan awal art baru ya, juga dibuka dengan benar-benar hampir full action, terutama dari Kamen Rider Nox yang memang debut di sini, yang itu juga fight-nya juga gila, jadi memang benar-benar bagus banget. Aku juga ya terlihat banget ya kalau memang Kamen Rider Nox ini sebenarnya memang pasti dapat bakal banyak porsi OP-nya itu bakal banyak, dan aku juga penasaran sih kalau misalnya dia tuh diadu sama Zetsu Inazuma Plasma bakal kayak gimana. Kalau dugaanku sih mungkin kekuatan mereka bakal berimbang lagi ya. Jadi antara si Kamen Rider Zetsu Inazuma Plasma sama Kamen Rider Nox sih mungkin bakal tetap berimbang. Tapi mungkin ya kalau soal pengalaman, tapi ya mungkin Nox bakal tetap unggul karena ya faktor pengalamannya aja sih. Kan si Bako kan masih agent baru kan, beda dengan si Odaka yang notabene kan agent lama gitu. Jadi ya pengalaman lebih berbicara di sini. Meskipun ya secara kekuatan mungkin ya kedua form ini bisa dibilang setara gitu kekuatannya. Mungkin kayak gitu. Kayaknya bahasanya gitu aja sih ya. Aku bingung mau bahas apa lagi sih. Juga masih dalam masa-masa recovery sih aku sebenarnya, karena memang habis dari minggu lalu yang benar-benar stres mampus aku, jadi aku masih masa pemulihan dulu. Jadi ini mumpung aku masih kondisi bagus banget, jadi aku makanya rekaman saat ini juga. Dan misalnya aku rekamannya agak molor, mohon maaf ya kalau misalnya uploadnya agak molor. Jadi ya udah, sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini, kasih kalian video ini, subscribe buat channelku, kasih kalian bawa ke channel ini. Kalau ada makanan question dan makanan juga bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau mau kasih dukungan tambah juga bisa klik link terakhir di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasandi 412.